membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman, menolong kami dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga kami mampu memahami secara baik apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, terkhusus keluarga besar dalam rumah tangga di tempat ini. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Dikasih Tuhan, Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan hari lepasnya. Kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Latar belakang dari profesi pekerjaan yang ditekuni, yang dikerjakan oleh kekasih kita, saudara kita, Kakak Safnat, yaitu sebagai karyawan di Telkom. Dan juga kekasih kita, Kakak Mita, juga berprofesi sebagai seorang guru, sebagai pendidik yang melayani dalam medan pelayanannya, bahkan juga sebagai pendidik guru mata pelajaran matematika. Bapak Mama, kekasih Tuhan, sedikit mencari informasi terkait dengan proses pekerjaan yang dikerjakan oleh saudara kita, Kakak Safnat, yaitu sebagai karyawan Telkom. Mereka punya visi dan juga misi, Bapak Mama. Mudah-mudahan ada pegawai Telkom dan kita bisa mengerti secara bersama-sama. Visi yang juga dipakai oleh Telkom, yang juga saya pikir menginspirasi kita secara bersama-sama, menjadi khusus kedua pengantin dalam mereka menjalankan rumah tangga mereka, yaitu bagaimana menciptakan pelayanan informasi publik yang lebih transparan dan akuntabel. Betul bapak-bapak dan juga mama-mama dari saudara-saudara dari Telkom? Ya. Visi dari Telkom yaitu menciptakan pelayanan informasi publik yang lebih transparan dan akuntabel. Ini adalah sebuah pandangan yang besar dan juga mencerminkan sebuah pemahaman untuk bagaimana pentingnya informasi dalam ranah publik. Begitu juga dalam pernikahan, Bapak Mama. Di dalam pernikahan kita juga dapat belajar, kalau kita belajar dari visi yang ada, yaitu hubungan pernikahan juga diibaratkan seperti pelayanan publik, di mana pelayanan publik itu membutuhkan yang namanya transparansi, membutuhkan yang namanya kejujuran, bahkan juga membutuhkan yang namanya pertanggungjawaban. Kemudian misi dari Telkom yaitu bagaimana dapat menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul saudara-saudara dari Telkom? Betul. Ya, endorse ya sudah mulai naik 5.000. Ya, endorse Telkom. Ya, menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, begitu juga dalam sebuah pernikahan. Kita harus memberikan satu sama lain informasi yang jujur dan juga dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya. Ini adalah sebuah dasar yang kuat untuk bagaimana membangun sebuah kepercayaan dan juga kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ya, Kakak Safnat, visi yang misi yang ada menjadi refleksi di dalam membangun rumah tangga. Misi yang kedua, Bapak Mama, bagaimana juga menyediakan layanan informasi publik yang cepat, yang tepat waktu,
dan juga sederhana. Demikian juga dalam sebuah hubungan pernikahan, bagaimana membangun rumah tangga, perlu adanya sebuah dukungan dan juga perhatian satu sama lain dengan cepat, dengan tepat waktu, dan juga dengan cara yang sederhana dan lebih romantis. Ya, ini juga akan membantu kedua pengantin, kedua pasangan yang berbahagia untuk bagaimana dapat melewati masa-masa sulit di dalam mereka merayakan kebahagiaan ketika mereka menaungi akan rumah tangga mereka yang baru. Hal yang ketiga, bagaimana juga memanfaatkan visi dari Telkom. Hal yang ketiga, bagaimana juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat mendukung pengelolaan informasi. Hal yang sama juga berkaitan dalam sebuah hubungan pernikahan, Bapak. Di dalam sebuah hubungan pernikahan, kita juga dapat memanfaatkan teknologi dan juga komunikasi untuk bagaimana memperkuat hubungan kita di dalam rumah tangga. Berkomunikasi secara efektif adalah kunci untuk bagaimana mengatasi tantangan dan juga menjalani kehidupan bersama dalam sebuah ranah kebahagiaan. Bapak Mama dikasih Tuhan, dengan visi dan juga misi yang juga menjadi komitmen Telkom, saya pikir juga menjadi landasan yang kuat yang dipergunakan oleh Kakak Sabta di dalam membangun rumah tangga, di dalam bagaimana menjalin sebuah rumah tangga yang baik dan juga yang benar. Ya, titik sentral dari Telkom yaitu bagaimana dapat melaksanakan jaringan yang baik, jaringan yang benar, sehingga sinyal-sinyal yang ada dia terhubung dengan baik. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Kalau sinyal parah Bapak Mama, ya pasti akan ada yang terganggu. Apalagi kalau sudah terkontaminasi dari gadget, satu hari tidak ada paket atau satu hari jaringan hilang Bapak Mama, pegawai Telkom selesai di status setelah sinyal ada. Betul Bapak kakak-kakak dari Telkom? Masih ada seperti itu, ya. Sering terjadi seperti itu. Dalam hubungan rumah tangga juga demikian. Sinyal-sinyal emosi, sinyal-sinyal kebahagiaan harus dipegang teguh sehingga dapat membangun sebuah komunikasi yang baik di dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik dan juga yang benar. Yang berikut Bapak Mama, saudari kekasih kita, mempelai perempuan Kakak Mita. Beliau juga berprofesi sebagai guru matematika. Kalau kita belajar dari rumusan matematika Bapak Mama, saya pikir banyak dari kita, sebagian besar dari kita tidak terlalu menyukai matematika. Tetapi sesungguhnya Bapak Mama kekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang rumus matematika, itu menjadi sebuah metafora yang indah di dalam membangun sebuah pernikahan di dalam rumah tangga. Dengan cinta sebagai variabel utama, bagaimana kesetiaan sebagai konstanta dan juga komunikasi sebagai proses pemecahan masalah. Pengertian di dalam hasil, ada sebuah pengorbanan sebagai langkah yang diperlukan, dan di dalam kehidupan sebagai faktor di dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya hasil akhir dari sebuah perjalanan ini. Saya juga tidak mengerti Bapak Mama, karena saya juga boros ketika belajar matematika, ketika saya buka informasi-informasi tentang istilah-istilah dalam rumusan matematika, tadi saya langsung hapus semua bahan yang berhubungan dengan rumus matematika. Tetapi kekasih Tuhan, kalau kita belajar dari rumus matematika, tentu dalam rumusan matematika kita perlu memecahkan sebuah misteri, bahkan juga menemukan pola-pola untuk bagaimana mendapatkan nilai akhir yang sesungguhnya. Dan nilai yang real itu adalah akhir dari sebuah perjalanan rumusan-rumusan. Kalau kita belajar dari hal ini Bapak Mama, tentu Kakak Mita lebih memahami ini secara baik. Kalau kita berbicara tentang kualitas berpun, pasti dari angka yang ada
setelah dilakukan penjumlahan dan lain sebagainya akan ada akhir dari sebuah hasil. Tentu di dalam mencari bahkan juga menjalankan rumah tangga, kesulitan tentu terjadi. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya itu merusakkan persekutuan, merusakkan hubungan di dalam rumah tangga. Tetapi ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada persoalan di dalam rumah tangga, ketika memakai rumusan-rumusan yang tepat pun, maka rumah tangga itu pun akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya kebahagiaan yang bersama-sama di dalam rumah tangga. Itu dari dua perspektif Bapak Mama. Pertama, kita belajar dari visi dan misi kampung. Yang kedua, kita belajar dari rumusan-rumusan yang ada dalam rumusan matematika. Sekarang kita beralih dalam perspektif teologis Bapak Mama. Yang pertama, bahwa sesungguhnya seorang wanita diciptakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Tentu pemaknaan ini Bapak Mama ada hal yang juga mendasar, yang juga menginterpretasikan kita bahwa sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, menunjukkan bagaimana kesetaraan dan juga menunjukkan bagaimana keterkaitan yang erat satu dengan yang lain. Sehingga diciptakan dari tulang rusuk. Kakak Sabta bilang ketika kita katekisasi wanita, Kakak Sabta bilang kenapa dari tulang rusuk? Karena dia butuh dilindungi, karena dia butuh untuk disayang, karena dia butuh untuk bagaimana bisa jalan secara bersama-sama mencapai pada pernikahan yang menuju kepada kebahagiaan. Kenapa tidak dari tulang kepala? Kenapa Allah tidak menciptakan dari tulang kaki? Kenapa Allah tidak menciptakan dari tulang tangan? Tetapi Allah mengambil dari tempat, ya, kalau misalnya kita berkelahi Bapak Mama, salah satu tempat yang dilindungi adalah rusuk. Kenapa tidak dari tulang kepala? Bahwa ada pandangan yang mengatakan jika perempuan diciptakan dari tulang kepala, ini berarti diartikan sebagai dominasi pria atas wanita, menempatkan perempuan di atas kepala, atau perempuan merasa di atas dari keberadaan laki-laki. Tidak setara. Kalau kita berbicara tentang gender, tentang kesetaraan Bapak Mama, tentu ini alasan kenapa perempuan diciptakan dari tulang kepala. Hal yang berikut, kenapa tidak dari tulang kaki? Tuhan menciptakan perempuan bukan dari tulang kaki. Itu berarti tidak menempatkan perempuan lebih rendah di bawah kaki laki-laki. Kita harus berani jujur Bapak Mama yang sudah berkeluarga. Kadangkala dalam pembagian tugas, tanggung jawab dalam rumah tangga selalu saja timpang. Kenapa? Kalau kita amati Bapak Mama, sering kita bilang dan kita dapati apalagi kita berbicara tentang budaya Sumba. Kalau kami di Sumba Timur dengan strata sosial dan masih lebih tinggi Bapak yang masih dapat, sering sekali yang bertugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu adalah perempuan. Kalau laki-laki yang kerja, ampun sudah. Itu KJ 40, ajar benar anugerah. Ya. Atau ada bapak-bapak yang biasa dalam rumah tangga sering sekali bangun pagi langsung ke dapur buat kopi, kasih mama, atau misalnya sebaliknya ya. Kalau misalnya bangun pagi-pagi atau misalnya ada tamu yang datang kemudian dibuat kopi dan dikasih tamu. Ada bapak-bapak? Ada. Satu-satu. Suara ya. Jadi yang biasanya, ya, minta maaf kalau kita sebelum berkeluarga tidak tahu siapa yang mana yang mengerjakan ini dan sebagainya. Saya tanya bapak-bapak yang sudah ada. Kalau biasanya bapak mama, ya bapak-bapak yang cuci pakaian di rumah itu siapa? Bapak atau mama?
Bapak. Bapak. Yang berikut, Bapak Mama, yang biasa cuci piring di rumah atau sapu rumah, Bapak atau Mama? Bapak. Bapak. Bapak Mama pulang dari sini jam bakal ya. Ya. Tentu kakak sangat kakak minta pembagian tugas dalam rumah tangga supaya jangan ada sampai ketimpangan yang satu merasa panas segala sesuatu apa dilimpahkan ke saya. Bapak kerja hanya jalan dan lain sebagainya, atau bisa juga sebaliknya. Dan hal ini Bapak Mama kita belajar ya, bahwa Tuhan tidak menciptakan perempuan dari tulang kaki. Kita tidak menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal yang berikut, Bapak Mama kekasih Tuhan, kenapa tidak dari tulang tangan? Tuhan Allah lebih memilih dari tulang rusuk. Tentu ketika Tuhan Allah menciptakan bukan dari tulang tangan, ini juga menunjukkan bagaimana peran perempuan bukan hanya sebagai pembantu, bukan hanya sebagai orang yang disuruh di dalam rumah tangga melaksanakan mengerjakan tugas tanggung jawab yang ada di dalam rumah tangga, tetapi bagaimana menjadi mitra bersama-sama mengerjakan tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Kekasih Tuhan, hal-hal yang menjadi proses pembelajaran dari perenungan kita bersama-sama. Mari kita kembali di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita melihat kembali hubungan kita di dalam rumah tangga. Bahkan juga hal ini yang akan menguatkan kedua kekasih kita yang merasakan kebahagiaan ketika mereka dipersatukan oleh Allah di dalam Tuhan ini. DKI sama bermuda dalam mereka mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah rumah tangga yang baru. Hal terakhir yang paling terakhir Bapak, 082. tadi pagi sudah dilaksanakan akta siri adik dari kakak Safra, yaitu adik Leni. Tentu akan ada banyak tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pertanggungjawaban ketika memilih untuk dengan sendirinya berdiri teguh mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan hikmat yang datang daripada Tuhan sehingga dapat bertanggung jawab ketika Allah dia datang sebagai yang adil. Yang paling terakhir dari terakhirnya terakhir Pak Mama, tadi pagi juga dilaksanakan sakramen baptisan bagi anak dari kakak Safnat dan juga cucu. Kakak Safnat, cara mendidik anak, cara bagaimana anak dapat bertumbuh dengan baik, yang saya belum punya pengalaman. Tetapi pengalaman itu belajarlah dari bapak dan juga mama. Kakak Mita juga demikian. Bagaimana dapat anak dapat bertumbuh dengan baik, melihat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan oleh bapak dan juga mama, sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik dan mereka dapat memuji, memuliakan Allah di dalam dunia ini. Amin untuk perenungan firman Tuhan. Kidung Jemaat 49 baiknya yang pertama firman Allah jaya sampai di ujung dunia dan sisa kata selanjutnya. Oh, ini majeliat. Lora Arena, lebih. Sampai ujung dunia. Mari berdoa. Allah kemuliaan hanya bagi Nabi dan kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan.
Kami mengucap syukur. Kami sudah membaca merenungkan akan sabda kebenaran itu. Kami tahu kami terbatas, tetapi Roh Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk bagaimana kami menjalani hari-hari hidup kami di dalam dunia. Biarlah firman ini juga yang boleh menguatkan kami semua, menopang, bahkan juga membimbing kami, terlebih khusus anak-anak Tuhan, kakak Safnat dan juga kakak Mita. Di dalam mereka menggumuli akan setiap perjalanan kehidupan mereka di dalam rumah tangga. Kuatkanlah ya Tuhan, teguhkanlah mereka, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari hidup dengan baik, bahkan juga dapat menjalani rumah tangga mereka dengan baik. Akan ada banyak tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Akan ada banyak persoalan-persoalan yang juga akan mereka hadapi. Tetapi kami yakin kami Semalam makan. bahwa Roh Tuhan juga yang akan turut mengambil bagian bersama-sama di dalam rumah Tidak tangga. bisa tambah lah sebentar. Di dalam tanggung jawab mereka masing-masing ya Tuhan, menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga. Orang tua yang juga bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, dalam segala sesuatu yang dilakukan di dalam mengurus kedua anak kekasih kami ya Tuhan, Tuhan sendiri yang melihat, Tuhan sendiri yang membalas semuanya. Dalam rangka perjalanan kehidupan anak dan juga cucu-cucu mereka ya Tuhan, mari juga Tuhan menolong dan memberkati mereka. Dan mereka juga dapat bertumbuh dengan baik, secara spiritualitas yang baik, karakter yang baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dunia. Dikasih kami adik ini yang juga melaksanakan iman percayanya. Kiranya juga Tuhan tetap meneguhkan hati, sehingga ia juga dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam berhadapan dengan dunia yang berat, mensyukuri akan setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Keluarga besar telah menyiapkan persembahan, dan persembahan ini juga perlu dipakai sebaik-baiknya untuk pelayanan yang ada di dalam jemaat kita. Manakala ya Tuhan, di dalam kebersamaan kami saat ini, di dalam rasa sukacita kami bersama, kami makan dan minum, kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman, saya kami memperoleh kekuatan untuk dapat kami melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, juru syukur, juru syafaat itu kami berdoa. Amin. Gedung Jemaat 440 baiknya yang pertama, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu dari segala bahaya. Bersama-sama memohon berkat dari Allah. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong, menopang, meneguhkan, bahkan memeluk kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah syukur kita sore hari ini. Shalom.
Terima kasih banyak pada yang mutabir Pak Fikaris yang sudah memandu ibadah syukur keluarga. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai di dalam menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang masih berada di luar tenda sukacita, dengan penuh cinta kami jemput bisa mengambil bagian di bawah tenda sukacita keluarga. Mas Sarnat, ada bisik apa dengan Ibu Mita? Tolong mari berdiri dulu. Dari tadi di pasar kurang mas jari, hampir dan jari-jari mau putus saya lihat. Tidak ada senyum sedikit pun. Padahal berdiri di depan. Padahal saya lihat Ibu Mita ini cantiknya seperti penyanyi terkenal jebolan Indonesia Idol, Lyodra Ginting. Benar tidak Bapak Mama? Cantiknya. Terus saya mau bilang ini pasang kayak ini Riza Shah, pacarnya Lyodra Ginting, tapi senyumnya kurang-kurang. Semakin kesini saya lihat lagi macam seperti Gibran. Kira-kira dari tadi tidak senyum, ada beban apa memang pasangan? Kakak saya punya mikrofon. Ada sariawan kak? Tidak. Sekarang senyum lebar. Tadi tak itu lagi senyum. Pegang ini, pegang mic ya, bukan pegang yang lain. Maju lagi ke depan. Simpan dulu itu bunga kata Mita. Ya. Bunganya kita simpan dulu. Depan lagi. Depan lagi Pak Gibran. Cawapres ini 2024 tembus tidak. Ya. Aman? Aman? Ya, jelasnya sudah menyatakan aman dan bahagia, harus selalu tersenyum. Pak Sarnat, tadi kan Pak Fikaris bilang kalau matematika itu rumusnya pasti ya. Kalau 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Ya, mesti kan lagi baik. 2. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 11, apa mungkin? Tidak. Tidak mungkin, mantap. Berarti ini calon yang setia. Kalau sampai mungkin itu sudah ada di embel-embel. Pak Sarnat, tolong cerita dulu sedikit. Kira-kira berawal dari mana ini hubungan? Sekuat apa memang ini sinyal dari sini tembus di Mangura di KTL ini? Silakan, Bapak calon. Cara pegang baik itu pasti, mau juga harus pasti. Yang sampai mau calon kepala desa lagi ini. Halo. Wih, nanti dari Pak Fikaris lagi. Boleh juga belobel sih tidak apa. Oh iya mantap, tidak Malaysia gitu. Lanjut Bapak. Jadi saya ceritakan sedikit tanya dia. Hanya awal pertemuan saya dengan Mita itu di WA saja. Oh, sudah mau Telkomsel pasti sudah WA gratis lagi, pulsa gratis. Pada saat itu ada Ibu Gita, biasa story. Ibu kita sama, tak kene. Kawannya Mita. Oh, Ada sempat story. Bilang kasih ucapan selamat ulang tahun untuk Mita. Dan saya sengaja tanya siapa, padahal sudah kenal gitu. Lagi punya rumus ini rumus matematika yang bikin kita perempuan klepak-klepak. Nah, Jadi sudah dia bilang masuk sudah kenal, baru kau dari mana? Sengaja kita kenal. Jadi setelah itu saya coba Mita dan nomor WA, tetapi sudah Mita. Kasih ya, tak usah. Jadi pada saat itu Jangkup bos. ya Ibu Mita sih bilang terima kasih saya. Setelah sudah dapat momen baru mulai WA. tidak tidur malam sudah. Jam 1, jam 2 WA terus sampai pagi belum minum kopi sudah duluan Nah gitu. Kenapa pas sampai saya sudah sama juga hari ini sudah diberkati Tuhan. Terus sampai di situ berhenti sudah sinyalnya langsung cari Masih berlanjut. berlanjut lewat dari motor Revo begitu.
Setelah itu saya ajak ketemuan setelah 1 minggu berjalan, ajak ketemuan di Denturis Kereta Bulan. Wih, gila memang dapat ketemu langsung di pinggir pantai. Romantis tuh ternyata ya. Kelihatannya ya orang yang tidak romantis dari tadi saya lihat. Ceritanya luar biasa. Buat apa bisa bertenda saja? Ya ketemuan ya, cerita komunikasi. Sambil main kopi. Astaga, luar biasa. Iya, tolong kasih mic Ibu Mita dulu. Terima kasih. Pasang langsung keringat Bapak Mama. Nggak dulu di tisu. Jadi tahan-tahan dulu. Ibu Mita, cantik sekali. Ambil sedikit tisu di Mama. Oh jangan kemadu kalau begitu. Mama bilang tisu, pasang langsung bilang begini. Dari datangnya dari Bapak Mama. Jadi kasih lembut senyum. Ya, Bapak Gibran. Ibu Mita cantik sekali, kayak ginting persis. Body seksinya, senyumnya, make up tambah lagi bulu mata yang lentik mau 3 meter nih, saya pangling betul dari tadi. Kira-kira betul tidak cerita yang pasal tadi. Ketemu di mana betul pertama? Sebagian besar sudah betul. Oh, sebagian besar berarti ada di tempat tambah sebelah. Sebagian besar. Terus pas pasang bilang Ibu Mita, apa sih pertama bilangnya? Saya suka, saya cinta atau apa? Oh lupa. Bagaimana nih Ibu guru matematika yang cantik harus pasti 1+1 sama dengan 2. Lupa sudah kan di WA sudah hapus semua. Iya. Oh, HP teriset jadi semua pesannya pasang kelas ini. Dia cinta mati sampai dari PLN sampai di sini sudah. Pasang tetap senyum, belum apa-apa ini. Terus cerita tentang Redemptoris itu selanjutnya tolong Ibu Mita yang melanjutkan. Kira-kira ceritanya bagaimana di sana? Kita juga penasaran Bapak Ibu undangan. Sekiranya kalau pulang sebentar kau itu dia dipakai hidup rumah. Oh, minta kamu umum bisa pada Mita. Tadi ceritanya itu begitu bagus. Lanjut dulu. Sampai penasaran Redemptoris Wekilo yang dulu luar biasa. Jadi sebenarnya yang menentukan tempat itu saya, bukan beliau. Oh. Beliau hanya bilang gimana ya tempat yang bagus, sekian tahun kan sudah pulang tidak ada tempat romantis yang tetap. Oh, berarti jangan sampai sampai di waktu pengkorok terus. Lanjut Ibu Jadi Mita. saya mengidekan di Redemptoris saja kayaknya bagus. Jadi dari awal mungkin ekornya sudah salah-salah. Jadi Bapak Sonri yang tanya di mana tempat, saya yang kasih tahu di Redemptoris. Oh tidak, sabar Ibu Mita, biar saling berhadapan saja. Pasang bingung betul datang lihat terus berhadapan saya cerita biar saling bertatap ya. Nah, menghadap si Ibu Mita supaya jangan lihat lagi yang lain-lain. Hati sudah di situ. Terus yang bayar pas habis minum siapa? Oh, mantap. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu kamu undangan. Jangan sampai lagi berminta. Terus Setelah itu masih beberapa tahun sampai ketemu cerita. Makanya setiap bertemu cerita karena beliau itu orang yang cerita. Saya juga orang yang suka mendengarkan orang cerita. ya, kan memang ilmu matematika pasti. Ini cerita dia cari itu semua bahan dari mana ke mana Pak Safnat biar hati tetap mendekati Ibu Mita. Akhirnya dari cerita-cerita jadi sudah. Setelah cerita-cerita berapa kali ketemu, akhirnya Bapak Sonri coba untuk mengungkapkan transaksi. Wah, tatapannya. Nih, tolong praktek dulu sekarang bagaimana pertama ucapan perasaan. Pegang pakai mic-nya saya saja ini. Menghadap Ibu Mita ini terakhir, tidak ada yang omong-omong, duduk nyaman sebentar, saling berhadap-hadapan. Ya, saling menatap sedalam lautan setinggi langit di angkasa. Tatap dulu Ibu Mita, jangan lihat saya anak ketiga juga. Ya. Prakteknya seperti apa waktu itu? Waktu itu Jadi bukan
bukan bercerita ini, pasangan. Contoh waktu itu omong apa? Minta saya suka sekali Eko jadi sang pacar kok. Begitu? Atau bagaimana? Jadi jangan lagi menghayal cerita seperti yang mau Cawapres 2024 begitu. Kayaknya saya tidak punya banyak kata untuk harus ungkapkan sesuatu. Anda pegang saya bunga yang dikasih waktu itu. Ada romantis ini. Biar fotografer yang terus kirim fotonya atau dia ini. Anda kasih bunga ucapkan cinta untuk kekasih hatinya. Yang mesra sih saya geser ya supaya jangan dapat kamera. Oh, Pepe ngalih. Ayo, iya betul. Semakin kesana semakin kepikir ya. Silakan Pak Saklar, wisu pagi keringat betul apa sudah. Jangan tanya lagi. Kat-kat. Aku mencintaimu. Ya, Mama di depan biar korasa, mesti pesan. Terima kasih banyak, Pangeran dan Cinderella terpilih. Silakan duduk kembali. Begini sudah kalau kita jadi Pangeran dan Cinderella terpilih sehari. Tetap senyum, ini jari jangan begitu dulu yang tegak, ya. Dan pada acara selanjutnya kita akan dengarkan kata hati keluarga, ucapan terima kasih dan permohonan maaf untuk kita sekalian yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Maulidi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang masih berada di luar tengah sukacita, kami silakan untuk masuk. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan tempat yang telah dipercayakan kepada saya. Pertama, atas nama kedua rumpun keluarga dan atas nama anak kami sebagai Pangeran dan Ratu Syahri, mengucapkan selamat sore dan shalom. Shalom. Yang mutakhir BPMJ Jemaat Bemengura, Bapak Vikaris, seluruh majelis yang saya kasihi, kedua rumpun keluarga besar yang saya kasihi, tetamu undangan yang hadir di bawah tenda sukacita, dan kita semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan namanya yang saya cintai. Pertama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan karena masih ada waktu yang Tuhan nyatakan bagi kita sehingga kita bersukacita bersama keluarga di tempat ini. Ini luar biasa kasih Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, teristimewa pada saat sore hari ini. Kehadiran kita sore hari ini, tetamu undangan yang hadir, bahwa kita menyaksikan peristiwa iman yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kedua anak kita, yaitu Sapnat dan Bita, di mana tadi pagi sudah diberkati rumah tangganya, dan mungkin yang hadir di gereja hanya sedikit mata, tetapi di bawah tenda sukacita ini mata terlalu banyak untuk menyaksikan peristiwa iman yang dilakukan oleh Tuhan kepada kedua anak kami. Tetapi saya sampaikan kepada kedua anak saya bahwa peristiwa yang terjadi menjadi sebuah perlindungan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tadi di gereja Ibu Pendeta mengatakan bahwa dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan juga dibangun di atas
fondasi yang kuat. Ya, ini menjadi tolak ukur di mana menjadi bahan perlindungan kedua anak saya, bahwa dalam membentuk rumah tangga mulai saat ini jangan mengatakan bangga untuk sudah nikah hari ini, tetapi menjadi bahan perlindungan bagaimana membentuk rumah tangga itu sehingga rumah tangga itu bisa rukun dan juga rumah tangga bisa aman. Ini menjadi harapan kami sebagai orang tua dan juga menjadi perlindungan bagi kedua pengantin yang ada di pelaminan pada saat sore hari ini. Pada saat ini atas nama keluarga berterima kasih banyak kepada PPMJ Jemaat Wemengura, seluruh majelis sebagai penyelenggara, mulai dari penggembalaan sampai pada acara resepsi sore hari ini. Semuanya itu atas dukungan doa dari BPMJ Jemaat Wemengura sehingga kegiatan sore hari ini boleh berjalan sesuai yang kita harapkan dan Tuhan harapkan dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih banyak kepada dua rumpun keluarga yang bersepakat untuk membawa kedua anak mereka pada pagi dalam rangka diberkati rumah tangganya. Terima kasih kepada tetamu undangan yang hadir di bawah tenda sukacita, sudah menghargai kami, sudah menghargai undangan sehingga kita boleh hadir di bawah tenda sukacita sore hari ini. Terima kasih kepada panitia yang telah dibentuk untuk melakukan kegiatan, mempersiapkan kegiatan sehingga kita semua hadir, kita boleh ada di bawah tenda oleh karena kerja daripada panitia yang telah dibentuk. Terima kasih banyak kepada MC, penerima tamu, dan juga terima kasih banyak kepada ibu-ibu dapur yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk makan sore bersama. Jadi payamu tidak akan sia-sia jika tetap mengandalkan Tuhan yang walaupun hanya ada di belakang sebagai Marta, tetapi jadi payamu tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berkat itu dalam setiap perjalanan kehidupan. Terima kasih semuanya yang hadir pada sore hari ini. Amin. Mas Jika kami tidak sebutkan nama satu persatu, tetapi kalau sudah menghadiri acara resepsi sore hari ini, atas nama keluarga kami berterima kasih banyak. Yang kedua, permohonan maaf. Ya mungkin atas nama keluarga kami mohon maaf. Mulai dari masuk saja dari jalan raya, hampir-hampir kena tabrak di sini karena posisi rumah yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya inilah keadaan dan rumahnya Bapak Sabnat dan Sabnat. Dari tempat parkir saja yang tidak nyaman, apalagi kita duduk ini tidak ada di bawah jalan. Jadi atas nama keluarga kami mohon maaf. Itulah pondok kediaman kami. Jadi dengan kehadiran kita banyak hal, banyak kekurangan, tetapi atas nama keluarga kami mohon maaf. Dan yang berikut, ketika sebentar kita mengarah kepada santap sore bersama, di sana lebih banyak lagi kekurangan, tidak sesuai yang kita harapkan secara bersama. Itulah keadaan kami. Atas nama keluarga kami mohon maaf bahwa jika sebentar kita temukan kekurangan, jika kita makan bersama, ya itulah keadaan kami mohon maaf. Tetapi jika kita ada pada sore hari ini dan juga kita menghadap pada makan sore bersama, di sana kalau ada kelebihan sedikit, bukan kelebihan kami, tetapi kelebihan kita semua, dan karena dukungan dari kita semua sehingga sore hari ini pelaksanaan semua kegiatan boleh berlangsung dengan baik oleh karena dukungan doa daripada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang terakhir ini bahwa kami
keluarga besar, kedua rumpun keluarga, kami tidak mampu membalas jasa baik daripada tetamu undangan yang hadir pada saat sore hari ini. Tetapi biarlah Tuhan sebagai sumber berkat mengembalikan jerih lelah daripada kita semua, jika di dalam rumah tangga kita tetap merasakan sukacita ketika kita bersukacita bersama dari tempat ini. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak sesuai yang kita harapkan secara bersama, dan juga yang menyinggung dalam penyampaian saya secara pribadi mohon maaf. Biarlah yang terbaik kita bawa dan yang tidak terbaik kita tinggalkan di tempat ini. Mungkin hanya itu saja penyampaian keluarga, dan atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih dan shalom. 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 Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bapak Darkasti yang sudah mewakili kata-kata hati keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pak Sofna, jangan lupa senyum. Senyum itu bagian dari ibadah. Ya, Pak Vikaris? Bapak dengan Mama juga jangan lupa senyum. Mama berdua hari ini cantik betul kayak ibu kita Kartini. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu tamu-tamu. Apalagi Bapak yang di samping saya ini seperti Ganjar, lalu Mahfud ada di ujung sana. Ini Cawapres 2024 luar biasa. Bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Tenang, bahagia sekali. Bahagia sekali. Kalau Mama kira-kira perasaannya melihat Ibu Mita, aduh kemarin masih anak-anak kecil, terus hari ini sudah ibu-ibu, kira-kira perasaannya Mama seperti apa? Sama seperti Bapak, saya sangat bahagia pada sore hari ini menyaksikan kedua anak saya duduk di pelaminan. Ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sama-sama. Ingat baik-baik Pak Sofna, Mama bahagia jika Ibu Rita bahagia di sampingmu. Jangan seperti yang Pak Vikaris bilang tadi, cuci baju, urus anak kecil, semua-muanya Pak Sofna pagi-pagi bangun jam 8. Iya, Pak Sofna, tidak mungkin ya, cara main matanya itu. Dan pada acara selanjutnya, Ibu kita diberkati dengan talenta yang luar biasa menjadi seorang pendidik di SMP Negeri 1 Lamboya. Dan dalam momen bahagia ini, kedua mempelai merindukan wejangan hikmat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamboya atau yang mewakili. Oleh karenanya, waktu dan tempat diistilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat sore untuk kita semua. Dan lagi selamat sore untuk kita semua. Sore. Yang mutakhir Ibu Pendeta BPMJ Wainamura, Bapak Vikaris, yang saya hormati, kedua keluarga besar yang saya hormati, kedua mempelai yang saya kasihi, singkatnya para tamu undangan yang saya hormati. Kesempatan ini izinkan saya, sebelum saya menyampaikan sepatah kata sebagai pimpinan dari guru kami, izinkan saya untuk bercerita sedikit. Awalnya kurang lebih tahun 2020, ibu ini ditempatkan di sekolah kami sebagai calon pegawai negeri sipil bersama 5 temannya, mereka 6 orang. Lalu pada saat itu ibu bolak-balik di kota. Kebetulan ada temannya yang kenal dengan kami juga, mereka minta untuk
izin tinggal bersama mereka. Saya juga tinggal di yayasan yang gereja punya, dan Ibu Mita ini bersama dengan saya di situ. Kalau tadinya mewakili kedua keluarga besar, maka saya juga mewakili keluarga kecil. Di mana Ibu Mita, apapun yang dirasakan, pasti saya bisa mengikuti kehidupan mereka. Ketika Ibu Mita tinggal di sana, hidup bersama dengan kami, datanglah seorang ganteng ini. Saya tidak tahu dari mana. Ketika saya pulang rumah, mereka tahu ada itu laki-laki yang pakai motor laki, mobil pro. Ya. Saya bilang, laki-laki yang mana itu? Jangan sampai ini dia mau coba-coba mau jebak ini Ibu Mita ya. Gitu. Lalu terus menerus tidak sempat ketemu. Lalu malamnya itu diikut samping pintu gang, ikut pintu samping rumah begini, diikut di pintu gerbang. Lalu ketemu dengan kamu, selamat malam. Lalu saya bilang, adik dari mana? Dia malu-malu. Lalu ya sudah, cerita-cerita. Ternyata si ganteng ini hanya ingin mau bertemu dengan Ibu Mita. Ibu Mita. Ketika saya tengok, mereka ikut pintu gerbang sudah, ikut pintu gerbang. Lalu dalam perjalanan itu, beliau ganteng ini selalu pulang pergi. Wai Kabuba, Wai Mangura, Lamboya. Lalu Ibu Mita selalu begitu. Apakah Ibu Mita apa yang ganjil? Ya saya tidak tahu, itu urusan mereka. Lalu pada saat itu mereka sudah saling berkenalan tadi. Akhirnya saya tawarkan, hidup sudah di sini, begitu. Bermalam di sini. Lalu dia bilang, oh tidak bisa Bapak. Kenapa tidak bisa? Kami ini masih jarak-jarak, belum dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, terima kasih BPMJ Wai Mangura yang telah mengubah mereka menjadi suami dan istri. Dan kami di tempat sana sebagai keluarga kecil merasa nyaman dan damai. Karena apa? Kalau belum seperti itu, namanya kami tinggal suatu yayasan gereja punya, bagaimana pandangan itu? Terima kasih BPMJ yang telah mengubah mereka. Dan juga anak mereka Sondri yang sudah menerima sakramen baptisan kudus hari ini. Terima kasih. Lalu ketika mereka bersama di sana, Bapak dan Mama berdua ini, saya kenal mereka, mereka kenal saya juga. Sekalipun kami berkenalan melalui mereka berdua ini, melalui mereka berdua. Tapi sekalipun mereka berdua, tapi saya juga merasa bangga bahwa saya juga sebagai orang Boya kenal orang media begitu. Itu. Lalu tadi saya lihat di depan sini di play ini bahwa muka ini persis saya punya anak perempuan yang juga kawin di sini, ya, kawin di sini, bukan di sini tapi dia di Kaliboweri. Sama persis, Om Samnat ini sama persis dengan ipar saya, Mario Umurasa. Mario Umurasa tinggal di sebelah gereja Katolik di sebelah sana. Karena mereka tinggal di Kepulan. Ya, itu. Jadi Bapak dan Mama ketika pergi di sana, bayangkan kalau Bapak dan Mama pergi di sana, sungguh mengkhawatirkan orang yang di sana itu. Ya, orang di sana itu. Oleh karena itu, apa yang dikhawatirkan oleh Bapak dan Mama, Bapak juga harus sebagai pasangan hidupnya harus selalu khawatir, harus selalu khawatir. Yang mungkin tadi di gereja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa bagaimana kita menjalani suatu bahtera rumah tangga kita memang bukan hal yang mudah, tapi butuh perjuangan dan perjuangan. Ya, apalagi dalam suatu menjalani keluarga besar banyak tantangan. Tidak satu yang kita pikir.
Apalagi kalau kita punya pasangan perempuan, 1000 kata omong, kelebihan baru 1. Gitu. Jadi kita sebagai laki-laki harus selalu mengkhawatirkan. Ya. Lalu hari ini saya sebagai perwakilan kepala sekolah, hari ini kepala sekolah saya tidak ikut di sini karena memang ada kegiatan yang harus diselesaikan oleh beliau. Maka saya mewakili. Terima kasih atas pimpinan saya yang telah memberikan kepercayaan untuk mewakili anak kami, Ibu Mita. Ya. Lalu Ibu Mita ini memang dalam masa-masa persiapannya, ya sejak juga Sundri berkelanjutan, ya. Jadi ibu ini mengabdi di pada instansi SMP Negeri 1 Lamboya bersama kami, ya, di Kabupaten Sumba Barat. Itu beberapa hal yang mendukung kami juga bahwa Mama Sundri yang hari ini menerima bukan sakramen pernikahan. Mari kita hormati, kita menghargai, kita menjunjung tinggi, karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan jangan diperceraikan oleh manusia. Ya, kita selalu seperti itu. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Orang pintar bilang yang langking, ya, gitu. Tapi yang sampai kadang-kadang dia retak lagi, gitu. Jadi membuat suatu keluarga yang baik itu harus perlu dengan pengorbanan, kearifan dan bijaksana. Ya. Lalu tadi sempat kita berbicara tentang gender, ya. Mohon maaf, gender. Kadang-kadang gender itu kita salah gunakan, salah mengerti. Ya, kadang-kadang kita salah mengerti. Gitu. Kadang juga karena gender ibu-ibu, ya. Karena ibu-ibu, suami bangun pagi cuci, apalagi kalau dia tugas. Kalau suami yang tidak tugas, hancur sudah. Dia bangun, dia tidak ini kau cuci, ini kau masak, ini kau ini. Kalau pulang belum masak, dia bilang buat apa? Kau cek. Itu kadang-kadang itu gender juga yang kurang baik. Ya, demikian juga laki-laki. Jangan mempunyai semua ibu apa dikatakan perempuan itu tidak baik. Ada hal-hal yang baik, ada juga hal-hal yang tidak baik. Disinilah kita butuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga bisa rumah tangga itu bisa jalan baik, aman dan damai. Ya, itu untuk pesan terkait dengan pernikahan ini. Lalu terkait dengan tugas sebagai ibu kita, yang di sini kita tahu tadi Pak Fikari sudah sampaikan bahwa anak kita satu ini, Bapak Sundri atau Om Sabnat ini, dia kerja di Telkomsel. Lalu dia punya lokasi kerja ini luas sekali. Sumba Barat Daya, Wega Kubak, Sumba Barat Daya, Wega Kubak. Bahkan mungkin Sumba Timur pun juga dia ke sana. Itu bayangkan. Lalu kadang Om Sabnat ini kadang tengah malam pulang, kadang bermalam, ya. Dan itu juga ibu kita harus mengerti, karena kita adalah orang yang sama-sama tugas. Lalu Om Sabnat juga harus mengerti dengan ibu kita, karena dia juga orang yang bekerja, apalagi dia punya anak bayi, ya. Lalu untuk menjalankan tugas yang baik itu kita kompak. Om Sundri kita sepakat yang berapa kita bangun pagi, gitu. Yang berapa kita bangun pagi. Dan sampai ini meminta bangun jam 7, Om Sabnat sudah pergi kerja. Coba kita bayangkan itu. Apalagi Mama Sundri ini, kalau saya dengar-dengar di keluarga Bapak Mama ini, ya sedikit disayang begitu. Disayang. Beda dengan Mama Maureen bilang begitu. Kalau Mama Maureen dia kakak, dia sudah diancam terus begitu. Dan kalau yang satu ini disayang begitu. Tapi sekalipun disayang, tapi tentu juga kita sebagai
seorang yang sudah dewasa pasti kita punya pemikiran. Sekarang bukan tinggal lagi ke orang tua kita, tapi kita sudah pindah ke orang tua laki-laki. Bagaimana kita bisa menyatu dengan keluarga di sana? Kita gitu. Kita jangan terbawa kalau di sebuah keluarga saya dimarah, saya begini, saya gitu. Jadi kita harus membangun suatu keluarga yang baru. Bukan guru. Pikir apa nih bang? Silakan. Itu yang korban betul. Berdiri di Nah, sekitar kebahagiaan dengan memegang pedang cinta ini, berdua saling merangkul jari jemari, dan jari jemari ini akan dirangkul oleh Mama Caca. Mama Caca akan menolong. Ya, Pak Safat sudah siap? Ya sudah. Kita mulai dari mana biasanya? Kita mulai dari kita akan sama-sama menyaksikan pemotongan wedding cake. 1, 2, 3. Ya, mari kita berikan tepuk tangan bagi yang baik utama dan tanpa cacat sedikit pun. Dengan begitu sempurna mereka menyelesaikan pemotongan besar kebahagiaan ini. Silakan kembali ke tempat. Pak Safat dan Ibu kita saling bergandengan. Pada kesempatan yang pertama, Pak Safat dan Ibu Mita akan menyuapi papa mama dari Pak Safat. Silakan berdiri. Kenapa langsung cepat duduk? Memang Pak Safat sakit belakang. Ya, menuju ke papa mama mungkin bisa berdiri. Papa mari berdiri. Dan selanjutnya kedua mempelai akan menyuapi papa mama dari Ibu Mita. Terima kasih Papa dan Mama untuk doa restu dan pengorbanan. Izinkanlah budak Papa Mama untuk tetap kuat jika sewaktu-waktu nanti Ibu Mita pasti merindukan pelukan hati. Selanjutnya kedua mempelai meminta kesediaan yang mutakhir Bapak Emeritus Paten Abnol. Bapak Pendeta Emeritus, kalau hadir mungkin bisa berkenan menikmati tar kebahagiaan kedua mempelai. Berhubung Bapak Emeritus belum hadir,
Selanjutnya kami minta kesediaan yang mutabir Pak Vikaris Ardiansa tahun 5 STU. Tes dulu Pak Vikaris. Semoga bersemangat. Satu garpu dipegang berdua. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Pak Vikaris sudah mewakili BPNC Gereja Kristen Sumba Jemaat Kuwai Bangunan. Dilanjutkan dengan sesuatu bersama. Selanjutnya mungkin bisa bersiap-siap Bapak Samuel Momolede. Bapak Samuel bersama Ibu. Terima kasih banyak Pak Vikaris, silakan kembali ke tempat. Bapak Samuel bersama Ibu. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak dan Mama untuk doa dan dukungannya kepada kedua mempelai dan kedua rukun keluarga besar. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bersiap-siap pasangan berikutnya Bapak Gonsa bersama ibu. Silakan tersenyum pasangan. Senyum kapsoden. Korban hampir nih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Gonsa. Anak ketinggalan anak. Mana? Oh dia tinggi. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Om untuk doa dan dukungannya buat kedua mempelai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi kedua ibu kartini bersama bapak-bapak yang hebat selalu siap untuk berdiri. Habis makan kue pasti kita foto bapak dan mama. Siap-siap selanjutnya Bapak Devrin. Bapak Devrin Bapak Kartesi, mari. Nih, mama dia begini. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Bapak untuk doa dan cintanya untuk kedua mempelai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bersiap-siap selanjutnya adik Yeni dan adik Delsi. Adik Yeni dan adik Delsi mungkin sudah bisa mendekat teman. Jangan lupa senyum. Silakan kembali ke tempat. Adik Yeni dan adik Delsi.
Terima kasih adik berdua untuk sisanya buat kakak terkasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Siap-siap yang berikutnya adik Hesron Agusta Pemudendo. Dilanjutkan dengan foto bersama. Adik Hesron Agusta Pemudendo mungkin sudah. Mari adik. Tinggal beberapa pasang lagi Bapak Ibu tamu undangan. Kalau sudah terlalu lelah, silakan nonton HP, lihat YouTube apa TikTok, sambil scroll TikTok. Ini sudah momen bahagia, mau bagaimana lagi? Sekali seumur hidup, satu garpu dipegang berdua untuk adik terkasih. 3, 2, 1. Yang berikutnya Om Yanis bersama istri. Yanis. Yanis. Mungkin Om Yanis bersama istri sudah boleh mendekat memang. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang masih berada di luar tenda sukacita dengan penuh cinta, kami silakan untuk mengambil bagian di bawah tenda sukacita keluar. Om Yanis bersama istri terkasih. Satu, dua, dan tiga. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bersiap-siap yang berikutnya Om Sidan bersama istri. Om Sidan mungkin sudah bisa mendekat memang. Pengantin jangan lupa tersenyum. Pasangan lupa dulu apa dari tadi ini siapa yang membuat mata yang harus pikirkan terus. Mari Om Sidan bersama istri terkasih. Bersiap-siap selanjutnya Mama Maureen dan Nona. Mungkin sudah boleh mendekat memang Mama Maureen dan Nona. 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dilanjutkan yang foto bersama. Jangan lupa tersenyum. Silakan kembali ke tempat duduk. Mama Maureen dan Nona. Ya. Kakak sulung dari Bu Mita. Yang Bapak Guru cerita tadi paling kena marah di rumah Mama Maureen sudah. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak Dian yang cantik dan Nona, teruslah saling mencintai, saling mengasihi, saling menggenggam dengan saudara bersaudara sampai memutih rambut. Selanjutnya siap-siap Bapak Irma. Bapak Irma mungkin sudah bisa mendekat. Foto dulu Nona. Jangan lupa tersenyum. Pasang selalu dari tadi. Senyum dulu Bapak. Apapun lupakan
Bapak Irma. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, rasanya pada mendadak. Coba mendekatinya, katakan dirinya. Mari, wah luar biasa Bapak semangatnya pakai lari memang dari jauh. Hati-hati Pak. Iya, datang dari jauh dan Pak Om dari Ibu kita kasih. Terima kasih Om sudah hadir pada sore hari. Makan namanya. 1, 2, 3. Alikus makan. Gacor. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya Bapak Gio dan Mama Gio. Ini pasangan terakhir. Bapak dan Mama Gio. Senyum. Terima kasih banyak Om. Hati-hati. Jangan berlari lagi Om. Santai sekali. Kan sudah kembali ceritanya. Bapak Gio dan Mama Gio. Pada berikutnya suasana berbeda, getaran itu masih ada. Coba mendekatinya, dekatkan dirinya, melihat tetap mempesona. Satu, dua, dan tiga. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto dulu Bapak Gio. Lo kotak kan yang natural. Dan ini yang paling terakhir Bapak dan Mama Yanis. Kita rasanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Kita rasanya cinta, oh inikah cinta, rasa bahagia saat Jumpa tersenyum. dengan dirinya. Tak 5 lira. Coba 5 lira. 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi mana yang lira? Balik ya. Dilanjutkan dengan foto bersama. Malu. Ini Nurah. Selamat datang bagi Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja tiba di bawah tenda sukacita keluarga. Terima kasih Bapak dan Mama sudah akan kembali. Dan yang paling terakhir sudah kedua mempelai. Silakan bunganya disimpan dulu. Maju ke depan, 3 langkah ke depan. Jalan saling bergandengan pasangan. Saling berhadap-hadapan. Sambil tersenyum. Tolong rangkul dulu pasangannya, pasangan. Ya, tangan di mana? Paling sudah tahu ya. Saling tatap-tatapan dulu sambil dipersiapkan. Pelukannya pasangan luar biasa. Jadi kedua mempelai akan menikmati kebahagiaan ini sebanyak 2 kali. Yang pertama saya berikan 1 potongan.
digigit oleh ibu kita tanpa terputus, ditahan dengan bibir, dan yang di luar bibir itu yang akan dimakan oleh pasangan. Ya, separuh jangan putus. Nah, yang tersisa ini yang akan dimakan oleh pasangan, jangan sampai terputus. Hati-hati, dan peluk dengan mesra, tangannya diposisikan dengan baik. Ya. Makan kue pasangan ya, jangan makan yang lain. 1, 2, 3. Hati-hati. Aduh, lembut sekali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Pasangan. Tidak apa-apa juga kalau ada yang jatuh. Ini hanya pemanasan saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tamu dan pulang di rumah jangan bilang ya, ini dari kue apa orang tahu dengan apa bosan pas saya macam dan kuat. Ini hanya pemanasan saja, jangan simpan di hati. Sekarang kita akan pakai 2 garpu. 2 garpu dalam potongan yang kecil. Ya. 2 garpu, 1 garpu dipegang oleh ibu kita, dipegang dulu ibu kita dan pasangan yang kita ibu kita yang cantik luar biasa sore hari ini. Pegang dengan sempurna, jangan sampai jatuh ya. Tangannya diposisikan dengan baik ya, seperti itu sih. 1, angkat kuenya. 1, 2, 2,5, dan 3. Iya. Dengan begitu berhasil tanpa cacat, sempurna. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu tamu undangan. Selesai sudah untuk pemotongan wedding cake. Mama Caca, thank you. Silakan kembali ke tempat. Dan akan dilanjutkan dengan wedding kiss dan dance romantis. Maju ke depan lagi sedikit. Tangan seperti biasa, dekat lagi. Ya. Sambil menikmati musik, silakan dance romantis pasangan dan ibu kita. Ini bingkisan cinta dari pasangan dan ibu kita.
tiket. jangan pasang sapuk tadi. Oh, mau bagaimana?